Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati, diberkahi, diampuni, dan mudah-mudahan juga senantiasa diridhoi Allah Ta'ala. Gimana kabar panjenengan semua? Sudah sarapan dereng? Badanlah kota-kota kok kan jadi sarapan. Nggih, jadi sebagaimana sudah sering saya sampaikan, ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, agar pahala kita double-double nggih, mari kita niatkan sebagaimana niat-niat yang sudah biasa kita niatkan, yaitu di samping kita niat thalabul ilmi, kita niat iktikaf, kita niat haji dan umrah, sudah 3. Yang keempat niat apa? Silaturrahim. Yang kelima kita niatkan kumpul orang-orang soleh. Yang keenam kita niatkan nopo? Menghabiskan umur kita dalam ketaatan. Yang ketujuh kita niatkan memasukkan rasa bahagia ke hati Mbak Lia. Yang kedelapan apa? Sakerson jenengan buniat dagangan, buniat ya engkau al-falah ya tak gawa pisan dagangan nih. Tapi ini di sini nggak boleh transaksi loh. Biar transfer di sana di luar barangnya diberikan nggak apa-apa. Transaksinya nggak boleh. Nggih. Tapi jangan di sinilah karena masjid enaknya pas di parkiran atau di mana begitu nggih. Nggih. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masih melanjutkan bab tayammum. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sebelumnya Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitab Bulughul Maram, ibu-ibu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idu, sudah ketemu Mbak Lia hadisnya? Ke bawah lagi, ke bawah. Iya, pelan-pelan. Nah ini. Nggih. As-sa'idu, apa itu sa'id? Debu. Wudu'ul muslim adalah alat wudu muslim. Jadi ada wudu, ada wudu. Bedanya apa ibu-ibu? Ada wudu, wawunya di fathah, ada wudu, wawunya di dhammah. Ada yang tahu bedanya?
Monggo yang bisa tahu, yang tahu jawabannya boleh pulang. Apa bedanya ibu-ibu? Kalau wudhu itu tata cara berwudhu, ya. Tapi kalau wadu itu alat untuk wudhu. Apakah itu air, apakah itu debu? Nah, pada hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sa'idu wadu'ul muslim. Debu itu alat berwudunya orang muslim. Wa illam yajidil ma'a ashrosinin, meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Jadi kalau misalkan selama 10 tahun itu tidak ada air, atau dia tidak boleh menggunakan air, ya tayamum terus ibu-ibu, ya tidak apa-apa. Hadisnya jelas, itu rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza wajadal ma', kalau dia mendapatkan air, falyattaqillah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, wal yumissahu basyaratahu, dan hendaknya dia apa yumissa, menimpakan air, ya, menyiramkan air, basyaratahu, kepada kulitnya, kepada tubuhnya. Hadisnya sahih. Jadi kemarin sudah kita bahas tata cara tayamum seperti apa ibu-ibu. Berapa kali tepukan? 10 kali. Hah? 1 kali tepukan. Itu tangan 1, tangan 2. Ditepukan kemana? Tepung terigu atau tepung kanji? Hah? Ditakoi kok apa? Tempe. Dalam bu? Tembok. Coba ada debunya tak? Enggak tak? Coba mana? Enggak ada ini kok. Dalam bu? Nggih, jadi debu intinya ke tanah, nggih. Tembok insya Allah ada debunya ibu-ibu. Berarti 1 kali tepukan kedua tangan. Terus diapakan? Hah? Ditiup dulu. Nggih, kalau di tembok enggak usah ditiup, tapi kalau di pasir, di apa, nggih, barangkali ada kerikil-kerikil, maka ditiup dulu, kemudian diusapkan ke kedua tangan sampai mana? Sampai siku. Oh, sampai telapak tangan. Terus setelah itu apa? Telinga. Hah? Muka. Berapa kali? 1 kali. Habis itu ngapain? Doanya apa? Enggak ada doanya. Ya doanya sama seperti doa berwudu. Itu yang benar ibu-ibu, ya. Ada memang hadisnya 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk wajah, 1 tepukan untuk tangan sampai siku. Tetapi hadisnya ya apa kemarin? Halo? Halo? Lo kan? Sak minggu lo padahal. Nggih, Pak Liam, sak minggu ya. Kenapa hadisnya ibu? Halo? Pak tak tinggal mulai lo kalau bisa jawabnya ini. Hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Jadi hadis yang sahih itu hadisnya Ammar bin Yasir, yang ketika dia jinabat terus nggak ada air, apa yang dia lakukan karena belum ngerti, dia bergelimpungan, ya, di pasir begitu, ya kayak ayam ketika mandi gitu loh di pasir, ya. Nah, baru kemudian cerita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjelaskan, oh tidak perlu begitu, karena dia kan tidak ngerti. Anggapannya ketika kalau mandi besar itu kan mengguyurkan seluruh air ke tubuh, dikiranya tayamum juga seperti itu gitu loh. Nah, Nabi mengajarkan cukup berapa tepukan? 1 kali tepukan, kemudian ditiup, 1 untuk wajah, 1 untuk kedua telapak tangan sampai pergelangan gitu. Loh, mana yang diutamakan, wajah dulu atau tangan dulu? Monggo, tangan dulu tidak apa-apa, wajah dulu juga tidak apa-apa, karena ada hadisnya yang seperti itu. Oke? Gitu. Itu pembahasan kemarin. Pembahasan kedua, kapan seseorang boleh bertayamum?
boleh bertayamum ketika tidak ada air. Ya, tidak ada air ini wajibnya kita mencari dulu. Kalau memang nggak ada air, saya contohkan kemarin, misalkan di Masjid Al-Falah nggak ada air, kita disuruh mencari ke sebelah. Kalau misalkan nggak ada, ya wis baru bertayamum. Yang kedua, ada air, tapi kita tidak boleh menggunakan, mungkin karena sakit ya, atau mungkin karena perang nggak ada air gitu kan, atau mungkin karena ada ular piton. Jenengan mau ke belakang, kamar mandinya jauh di sana, di depan pintu ono ular piton melungker misalnya kan. Nah, kalau seperti itu maka boleh bertayamum. Ketika kita sudah tayamum, ibu-ibu sudah sholat dengan tayamum ya, misalkan tadi itu zuhur ya, dan saya sholat zuhur dengan tayamum. Setelah sholat tiba-tiba kok nemu air, itu sholatnya diulangi lagi atau ya apa? Halo? Halo? Dalam bu? Jadi kan kok mau jawab sukan-sukan ngoten sih? Jawabannya tidak perlu karena kita tayamum itu sudah sah. Sebab tadi itu memang uzur gitu loh. Jadi kondisi begitu. Nah, misalkan kalau kita sholat ya karena tayamum tiba-tiba ke masjid, anak banyu kula sebelah sampean. Itu gimana? Sholatnya dibatalkan apa diteruskan? Ya diteruskan. Kenapa dibatalkan? Ya, diteruskan. Tidak menjadi masalah. Cuman ketika sudah ditemukan air ya jangan lanjut tayamum. Makanya kata Nabi, fa idza wajadal ma, kalau menemukan air, falyattaqillah, hendaknya bertakwa kepada Allah, wal yumissahu basyarata, dan hendaknya segera menyiramkan air itu kepada tubuhnya. Nah, ini hadis berikutnya, ibu-ibu mohon dibacakan artinya Mbak Lia. Hadis nomor 143. Menurut riwayat Tirmidzi dari Abu Dzar, ada hadis serupa dengan hadis tersebut. Hadis tersebut sahih menurutnya. Berikutnya 144. Hadis nomor 144, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ada dua orang laki-laki keluar bepergian, lalu datanglah waktu sholat, sedangkan mereka tidak mempunyai air. Nah ini ibu perhatikan, okay? Terus maka mereka bertayamum dengan tanah suci dan menunaikan sholat. Kemudian mereka menjumpai air pada waktu itu juga. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholat dan wudhu, sedang yang lainnya tidak. Kemudian mereka menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulanginya, engkau telah melakukan sesuai sunnah dan sholatmu sudah sah bagimu. Dan beliau bersabda kepada yang lainnya, engkau mendapatkan pahala 2 kali. Riwayat Abu Dawud dan Nasai. Ya, jelas nggih ibu nggih. Jadi ada 2 orang ceritanya itu, kharaja rajulani fi safar. 2 orang keluar dalam safar. Fa hadaratis salatu, kemudian tiba waktu salat. Walaisa ma'ahuma ma'un, tidak ada air bagi mereka. Fatayammama, maka keduanya bertayamum, sa'idan thayyiban, dengan tanah atau debu yang suci, fasallaya, maka mereka pun sholat. Jadi sholat dengan apa? Tayamum nggih. Nah, selesai sholat, thumma wajadal ma'a fil waqti, kemudian mereka menemukan air fil waqti, itu pada waktu sholat masih ada, belum habis gitu loh. Jadi misalkan sholatnya zuhur jam 12, itu nemukan air itu jam 1, jam 2 begitu. Fa'ada ahaduhuma sholata wal wudu, yang satu ngulangi wudu, ngulangi sholat. Walam yu'idil akhar, yang kedua enggak, ya tetap sholat yang tadi karena tayamum. Setelah itu keduanya mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bercerita,
Jadi ini pelajarannya apa ibu-ibu? Pelajarannya itu para sahabat itu dalam masalah agama pasti bertanya, berbeda. Pasti bertanya. Makanya panjenengan nek gak ngerti itu takoo, nggih, biar tidak fathul jari, nggih. Jadi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bercerita gimana ceritanya tadi itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat yang tidak mengulang sholat, asabtas sunnah, kamu wis sesuai sunnah. Nah ini yang afdal itu ini. Wa ajza'atka sholatuka, dan sholatmu sah, itu benar itu. Wa qala lil akhar, dan berkata kepada yang lain, bagimu 2 pahala. Pokoknya kamu salah, tidak, ya wis bagimu 2 pahala, tapi tetap yang benar itu ya, yang tidak mengulangi sholat. Kenapa? Karena tayamum itu pengganti wudhu, pengganti jinabat pada saat kondisinya membolehkan untuk itu, begitu. Ya, makanya nanti para ulama juga berbeda pendapat ibu-ibu tentang tayamum, ya. Maksudnya tayamum itu hanya untuk satu sholat wajib atau semua sholat. Misalkan saya bertayamum untuk sholat subuh, tiba sampai isya kok tidak batal, gitu loh. Itu kira-kira saya perlu bertayamum tiap sholat atau cukup tayamum yang tadi waktu subuh? Iya, jadi karena tayamum pengganti wudhu, maka hukumnya persis seperti wudhu. Sebagaimana dengan 1 kali wudhu bisa untuk 5 kali sholat, ya. Andaikan panjenengan sampai hari berikutnya tidak batal plus, ya tidak perlu wudhu, gitu loh, sudah sah. Tapi kalau misalkan mau ngulang, monggo, tapi tidak wajib. Maka seperti itu pula yang namanya tayamum, ya. Jadi itu tayamum, dia hukumnya sama persis dengan wudhu. Monggo hadis berikutnya Mbak Lia. Hadis berikutnya, hadis nomor 145 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, beliau mengatakan, apabila seseorang mengalami luka-luka di jalan Allah atau terserang penyakit kudis, lalu ia junub, tetapi ia takut akan mati jika dia mandi, maka bolehlah baginya bertayamum. Riwayat Daruqutni secara mauquf, marfu menurut Al-Bazzar, dan sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Ya, hadis ini sahih. Jadi ceritanya itu ada orang dalam perang, dia kepalanya luka, terus jinabat ibu-ibu. Tanya, sing ditanya itu, lo ndak boleh kamu tayamum, harus wajib mandi besar. Akhirnya dia mandi besar terus meninggal dunia. Dimarahi sama Nabi. Nek gak ngerti itu takok, cuk kementus, gitu kan. Memberikan fatwa salah, akhirnya menimbulkan seorang muslim mati. Makanya di sini ditegaskan berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum mardha, jika kalian sakit, au ala safar, atau dalam kondisi apa safar? Bepergian. Apakah bepergian karena perang atau bepergian biasa, ya? Nah, itu kata Abdullah bin Abbas, kalau orang punya luka fisabilillah dalam perang, ya, atau kayak di Palestina, lukanya nggak karena perang tapi dibom, misalnya anak turu dibom, gitu kan. Wal kuruh, kemudian punya bisul, yang tentunya kalau terkena air ya malah nggak sembuh-sembuh, terus dia jinabat, dia takut nanti kalau mandi besar akan mati, maka dia wajibnya bertayamum. Jelas sekali nggih Ibu nggih? Ya, monggo berikutnya Mbak Lia. Hadis nomor 146, Ali radhiyallahu anhu berkata, salah satu dari pergelanganku retak. Lalu aku tanyakan pada Rasulullah SAW, dan beliau menyuruhku agar aku mengusap di atas pembalutnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang amat lemah. Iya, ini sanadnya sangat lemah, ya. Jadi tentang Jabiroh, tahu Jabiroh? Ini kan an amsaha alal jabair,
Jadi jabair itu jamak, mufradnya jabiroh. Apa itu jabiroh? Jabiroh itu kayak gip atau kayu ya, ketika orang patah tulang ya dikasih kayu, dikasih gip, atau perban, termasuk jabiroh, plester, handiplas, itu jabiroh. Nah, di sini sebetulnya kalau memang tidak boleh terkena air maka bertayamum ibu-ibu. Tapi kalau misalnya dia itu pada anggota wudhu tentunya ya, pada anggota wudhu misalnya tangan. Nah, ini pada hadits ini hadisnya dhaif, tapi maknanya benar ya. Ini digip misalkan, pergelangan aja. Nah, terus kita berwudhu. Kalau berwudhu cukup di tangan ini basah ya, nggak perlu air segini ndak, pokoknya tangan basah diusapkan mubeng gini aja ya, seperti itu. Ini namanya mengusap jabiroh gitu. Halo, paham betul? Tentang mengusap dua sepatu sudah belum? Sudah? Hah? Sudah belum? Belum Mbak Lia atau sudah? Sudah ibu ya, masih ingat atau wis gak karu-karuan? Jadi kalau mengusap sepatu itu kan ada batasannya. Jadi untuk mukim ini khuf bukan sepatu ya. Khuf itu penutup kaki yang menutupi dua mata kaki. Jadi masuk di sini sepatu yang menutupi mata kaki, pokoknya kaos kaki, juga kaos kaki kulit ya, kaos kaki kulit. Selama menutupi kedua mata kaki maka boleh diusap. Maksudnya diusap itu ketika panjenengan berwudu, tidak perlu melepas kaos kaki, tidak perlu melepas khuf, tapi cukup mengusap di atasnya, seret gitu ya. Yang kanan dulu seret, ini kan pergelangan kaki, jadi begini ini langsung diusap seret satu kali, seret satu kali. Itu untuk mukim berapa hari berapa malam? 1 hari 1 malam. Kalau untuk musafir 3 hari 3 malam. Nah, untuk jabiroh ini itu tidak ada pembatasan itu. Jadi nggak pakai 1 hari 1 malam buat mukim atau 3 hari 3 malam buat musafir. Pokoknya sampai dia sembuh itu boleh dia mengusap jabiroh. Kalau pada khuf itu kan harus khuf itu dipakai dalam kondisi suci kan, masih ingat? Iya. Jabiroh tidak, meskipun dia misalkan kondisinya jinabat dipakai tidak apa-apa gitu. Ya, seperti itu ibu-ibu. Kemudian untuk khuf, kalau mukim itu kan batasannya 1 hari 1 malam. Itu hitungan batas awalnya kapan? Dalam nang pasuruan. Pas wudu gimana? Pas wudu bersuci. Kosa? Pas kapan? Terus? Halo? Jadi nggih Mbak Lia matur nuwun sudah menjawab tuh bahwa sing liyane meneng ae. Plerak-plerok. Iya, jadi batasan 1 hari 1 malam. Ini kan tadi subuh saya berwudu ibu ya. Pakai sepatu kan dalam kondisi suci. Nah, terus jam 7 saya nyentuh tut gitu misalkan. Jam 7 itu saya berwudu. Nggih. Berarti ini awal ya, mulai dihitung 7 hari 1 hari 1 malam itu mulai jam 7 ini. Jadi pas jam 7 yang saya berwudu, yang saya berhadas itu dihitung 1 hari 1 malam, berarti sampai besok pagi jam 7. Sampai besok pagi jam 7 itu selama saya tidak berhadas besar ya, itu ketika berwudu saat hadas kecil saya tidak perlu melepas sepatu itu, tapi ketika berwudu cukup diusap, seret, wes mari gitu. Paham ya? Teman-teman? Iya.
diamalkanlah pisan-pisan Mas ya, ini kan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Dan ya tadi itu apa, tidak perlu kemudian tangannya itu air begini ya, nih kaos kaki dikenekno di sepatu lah bau. Jadi cuma tangan basah aja digini kan, seret gitu, udah. Terus setelah itu baru yang mengucapkan doa wudhu. Apa doa wudhu? Alhamdulillah alladzi ahyana. Hah? Loh, gimana doa setelah wudhu itu ibu-ibu? Subhanakallahumma rabbana. Kok wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, astagfirullah. GG itu jadi asyhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna muhammadan Allahumma ja'alni waj'alni. Iya, terus ditambahkan boleh doa yang kafaratul majlis itu juga doa setelah berwudu. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Nggih. Monggo dilanjut Mbak Lia. Baik, hadis nomor 147 dari Jabir radhiyallahu anhu tentang seorang laki-laki yang terluka pada kepalanya lalu mandi dan meninggal. Mandi besar maksudnya nggih. Nabi bersabda, cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan kain, kemudian mengusap di atasnya dan membasuh seluruh tubuhnya. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Di dalamnya ada perbedaan pendapat tentang para perawinya. Nggih, ini hadisnya lemah ibu-ibu. Sebetulnya pada kondisi yang dia tidak perlu mandi besar ya, cukup dibalut kemudian tayamum itu sudah cukup. Ini yang menjadikan tidak karu-karuan itu double-double, ya tayamum ya disuruh ngusap gitu loh. Jadi sebetulnya ini kan tadi hadis kemudian diusap yang luka sementara seluruh tubuhnya disiram ya kan. Terus pada awal hadis disuruh bertayamum. Jadi double-double salahnya di situ. Inilah yang menjadikan hadis itu lemah, ya? Karena ada dua hadis jadi satu. Ya sebetulnya cukup salah satu. Ini tayamum saja gitu loh. Tayamum saja. Kalau misalkan dia mengusap, tadi misalnya dibalut sininya, terus mandi besar, semuanya disiram, ini diusap, ya tidak menjadi masalah. Cuma satu dari dua pilihan, imma tayamum saja atau mengusap jabirah saja. Kalau misalkan wis aku kok susah-susah tak tayamum aja, tidak apa-apa gitu loh. Nggih, tidak apa-apa. Karena jabirah ini kan kondisi kalau memang kayak gitu kan meskipun dipukul kan tidak sakit ibu nggih. Ya, kemudian jenengan berwudu misalkan kondisinya dikit, dosa begini tidak menjadi masalah gitu loh. Bisa dipahami Ibu? Alhamdulillah. Hadis berikutnya Mbak Lia. Hadis nomor 148. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, termasuk sunnah Rasul adalah seseorang tidak menunaikan sholat dengan tayamum kecuali hanya untuk sekali sholat saja, kemudian dia bertayamum untuk sholat yang lain. Iya, paham maksudnya ini. Jadi sesuai hadis ini satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat. Tetapi hadisnya lemah. Hadisnya sangat parah dhaifnya gitu loh. Karena sangat parah dhaifnya berarti kan nggak dijadikan dalil. Sehingga tetap kembali kepada hukum asal. Karena tayamum itu pengganti wudhu, berarti statusnya sama seperti wudhu, yaitu ya meskipun untuk 5 kali sholat wajib tidak menjadi masalah, tidak wajib untuk tayamum lagi gitu loh. Tapi kalau misalkan mau berwudhu, mau tayamum ya monggo, tapi tidak wajib. Nah, ulama yang mengatakan bahwa satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat, ya berdalil dengan hadis ini ibu-ibu. Loh Ustaz kan hadisnya dhaif. Ya ngapunten, tidak semua ulama itu kan ngerti hadis itu sahih apa
dhaif. Jadi kadang-kadang ada hadis itu dhaif karena dia tidak ngerti, dianggap sahih, dijadikan sebagai dalil gitu loh Ibu. Maka pentingnya kita belajar ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis itu adalah agar bisa membedakan mana yang hadis sahih, mana yang hadis dhaif. Kenapa antara sahih dan dhaif harus dibedakan? Karena kalau kita beramal ibadah sesuai hadis sahih, berarti ibadahnya diterima. Tapi kalau hadisnya dhaif enggak diterima, bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan tidak berdasarkan perintah kami, maka amalan itu ditolak. Makanya kita harus berhati-hati ibu-ibu, nggih. Bukan pokoknya aku loh, sepenting niate ikhlas, masih sholat subuh pengolu lah ndak apa-apa ya perasamu. Nggih. Jadi syarat diterimanya amal itu di samping satu ikhlas dilakukan untuk Allah Ta'ala, yang kedua harus sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah panjenengan modal ikhlas tok tapi ngawur ya nggak diterima. Atau misalkan sesuai sunnah Nabi tapi ngelakonane riak misalnya, cek dibesan di tanggane ya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama itu mengatakan bahwa pada dasarnya ibadah itu haram dilakukan sampai ada apa? Halo, sampai ada lintah. Kok lintah sih? Sampai ada perintah dari Quran atau perintah dari hadis. Kalau tidak ada perintah, panjenengan tidak boleh melakukan ibadah. Gitu loh. Jadi ibadah dalam Islam itu tauqifi. Apa tauqifi? Tauqifi itu berhenti kepada qala Allah, qala Rasul. Nggak boleh panjenengan ngarang-ngarang ibadah. Hal misalnya boleh ngarang ibadah, mending sampai gawe agama dhewe ae. Nggih, gitu loh. Ya, jadi ibadah itu pada dasarnya haram dilakukan sampai ada perintah. Makanya kita disuruh belajar ibu-ibu biar ibadahnya tidak fathul jari, gitu, nggih. Nah, andaikan ada orang yang beribadah karena fathul jari, ya panjenengan aja sok gaya mentang-mentang wis ngaji, "Oh, ibu pelaku ngene." Enggak juga. Jadi caranya ya apa? Biar mau belajar, ya jenengan sambangi terus mbek gawa ondi-ondi, mbek gawa bakpo gitu loh. Nanti kan lama-lama seneng mbek sampean, ketika seneng dengan sampean pasti mau ngikut. Di samping kita juga mendoakan di belakang, ya Allah beri dia hidayah, ya Allah buka hatinya, gitu ibu-ibu. Nah nanti kalau panjenengan sudah berkorban seperti itu, kok tiba orangnya akhirnya ngerti jalan yang benar, Masya Allah. Setiap orang itu melakukan ibadah, jenengan dapat transferan pahala. Gitu, karena Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka dia seperti apa? Dia mendapatkan pahala seperti pelakunya, Masya Allah, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun, gitu. Nggih. Jelas ibu-ibu? Nggih. Ini tayamum sudah selesai. Habis ini kita beralih ke darah haid dan istihadhah. Ada pertanyaan tentang tayamum? Enggak ada, alhamdulillah. Monggo Mbak Lia dilanjut. Lu jadi enggak ada. Monggo silakan tentang tayamum lho nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tanyakan tentang tayamum, gimana caranya pada waktu jinabat itu, tata caranya gimana Ustaz kalau tayamum? Assalamualaikum. Nggih, ketika jinabat bagaimana tata cara tayamumnya?
Nggih, jadi tayamum itu ibu-ibu pengganti wudhu, pengganti mandi besar. Ya, tata caranya sama. Panjenengan menepukkan kedua tangan bers ke tanah ya. Apakah tanah berkerikil, apakah tanah berdebu, pasir, semuanya sama, terus ditiup. Gitu. Langsung diusapkan wajah satu kali, kemudian kedua tangan yang kanan dulu. Begini sudah. Terus asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah gitu. Ya ndak usah keramas, Bu. Nggih, nek jenengan keramas ya mending jupuk pasir sak trek ngono delok omah. Iya, jadi sekali lagi ibu-ibu, tayamum itu pengganti wudhu, pengganti mandi besar. Jadi itu nggak usah keramas lagi, gitu loh, nggak usah keramas lagi. Oke, ya wes sampai di situ, nggak macem-macem. Sudah ada lagi ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya izin bertanya, apa hukumnya bila menunda mandi junub dan apakah boleh mandi junub tidak membasahi rambut? Terima kasih Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan, boleh tidak menunda mandi jinabat? Ya sebetulnya kalau kita itu jinabat ya, itu menundanya misalnya pangapunten jenengan jinabat setelah subuh. Paling tidak menundanya itu enggak nang jinabat, itu hanya pas duhur. Jadi ketika duhur langsung wajib mandi jinabat untuk sholat duhur. Misalkan bersuami istri ya, makanya jinabat hubungan setelah subuh itu batas maksimalnya itu adalah sampai duhur. Atau misalkan wanita dia haid, kemudian setelah subuh dia itu dia itu selesai haidnya gitu loh. Jadi jupuk kapas ditempelno kok wis garing gono apa berarti wajib mandi jinabat. Itu boleh ditunda hanya sampai waktu duhur. Kenapa? Karena duhur itu dia sudah wajib mandi, ya, wajib sholat. Dan perlu diketahui ibu-ibu, kalau panjenengan itu suci dari haid setelah asar sebelum maghrib, itu segera mandi besar, terus wajib sholat duhur sama sholat asar. Oh, diurulan. Nah, kalau sucinya sebelum subuh atau setelah isya, ya, itu berarti panjenengan nang mandio, kemudian wajib sholat maghrib dan sholat isya. Baru tahu nggih? Ya, jadi selama ini dihitung aja berapa kali sholat maghrib isya dan zuhur asar yang ditinggalkan, dia ditempui, nggih, ditempui. Diingat-ingatlah berapa lama. Nggih, mending kakean nambelane daripada kurang ya kan? Insya Allah kalau kurang kan berarti kan kurang, tapi kalau kebanyakan kan jadi pahala. Nggih. Terus pertanyaan kedua, boleh ndak kita itu mandi jinabat tanpa membasahi rambut? Itu ndak boleh. Tidak boleh. Andai kan jenengan mandi jinabat terus lupa, soalnya godok banyu anget misalnya kan, tipe banyu ini kepanasan. Akhirnya wis gak keramas gusir aku ngeluh. Akhirnya hanya ini tok. Ya, lupa tidak keramas, terus sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu tidak sah. Itu tidak sah. Jadi jenengan harus jinabat lagi dengan keramas ya, dengan tata cara jinabat itu, terus diqodho sholatnya. Ya, maghrib dulu, baru kemudian isya, baru kemudian subuh. Insya Allah begitu. Jadi
Kalau panjenengan misalkan sakit, ya misalkan sakit, tidak boleh terkena karena luka kepalanya misalnya, ya udah usah mandi jinabat, tayamum tok gitu. Oke, jelas ibu-ibu? Oke, wallahu taala a'lam. Monggo berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Meneruskan warahmatullahi. yang tadi, misalkan kita kan baru tahu kalau memang harus sholatnya itu maghrib isya. Nah kita ini kan ada kurang. Bagaimana cara untuk menggantinya itu gimana Ustaz? Nggih ya, gampang. Misalkan jenengan sekarang nganggur ya, diganti sekarang ini. Iya, jadi cara menggantinya pun urut sesuai waktu sholat. Subuh dulu, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Kalau sudah selesai maka lanjut lagi, dihitung aja kira-kira berapa. Subuh dulu, kemudian zuhur, kemudian maghrib, kemudian apa? Kemudian apa? Isya, kemudian subuh. Pokoknya urut sesuai dengan waktu sholat. Nggih. Ada lagi ibu-ibu? Sudah. Nggih, sekarang kita masuk bab haid. Monggo Mbak Lia tolong dibacakan. Hadis nomor 149 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abu Hubaysh sedang keluar darah penyakit atau istihadah. Maka bersabdalah Rasulullah SAW kepadanya, sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang telah dikenal. Jika memang darah itu yang keluar, maka berhentilah dari sholat. Namun jika darah yang lain, berwudulah dan sholatlah. Riwayat Abu Dawud dan Nasai, hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Abu Hatim mengingkari hadis ini. Ya, hadis ini sahih ibu. Jadi berbicara tentang wanita yang haid terus gak mari-mari. Itu pendarahan ya, istihadah namanya. Nah, istihadah ini nanti ada hadisnya. Itu rata-rata gak semuanya, gak mesti harus dari setan, cuma rata-rata karena gangguan setan. Makanya kalau ada wanita pendarahan, ketika suaminya datang kok ujuk-ujuk pendarahan, suaminya gonok, mampet gitu, itu pasti gangguan setan. Nggih, sakno bojone akhire. Gitu. Jadi Aisyah berkata, anna Fatimah binta Abi Hubaysh, bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh ini kanat tustahadu, dia mengalami pendarahan, istihadah. Jadi haid tapi nggak mari-mari gitu loh. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini untuk jenis wanita. Satu kan wanita kan ada 3 jenis pada masalah haid. Ini yang bisa bedakan ibu-ibu. Ya, bisa bedakan warna darah. Nabi mengatakan, inna damal haidi damun aswadu yu'raf. Darah haid itu darahnya hitam dikenali ya. Jadi hitam, bau, panas gitu loh. Ya, iya apa enggak? Ayo. Ya apa enggak? Saya enggak tahu soalnya. Oh enggak ya? Ya, jadi kata para ulama fikih itu hitam, kemudian bau dan panas. Gitu. Fa idza kana dzalika, jika darahnya seperti ini berarti darah haid. Fa amsiki anis sholati, maka berhentilah sholat. Jadi selama yang keluar darah hitam, panas, bau ya, maka itu berarti darah haid, maka sampean berhenti sholat. Fa idza kana al-akhar, tapi kalau darahnya itu yang lain, nah darahnya itu merah segar, tidak bau, kemudian tidak kental misalnya, nggak merongkol-merongkol, itu berarti darah istihadah. Fatawaddoi, maka berwudulah, wasoli, dan kerjakan sholat, karena dia statusnya adalah wanita yang suci ibu-ibu. Nah, ini penjelasan berikutnya hadis Asma binti Umais ini tentang
tata cara sholatnya wanita yang istihadah. Silakan Mbak Lia. Hadis nomor 150. Dalam hadis Asma binti Ummais menurut riwayat Abu Dawud, hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Maka jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, hendaknya ia mandi sekali untuk zuhur dan asar, mandi sekali untuk maghrib dan isya, dan mandi sekali untuk sholat subuh, dan berwudu antara waktu-waktu tersebut. Ya, jelas Ibu. Jadi ini caranya ketika haid kok ndak mari-mari, itu kita disuruh duduk di atas bejana. Yang netes itu warnanya ya opo gitu loh. Kalau misalnya lo kok warnai kuning, oh berarti ini bukan darah haid, berarti ini darah istihadah. Berarti dia suci apa ndak suci? Dia suci. Apa yang dia lakukan? Berarti mandi besar, tetap mandi besar, ya sesuai dengan cara yang sudah kita pelajari bersama kemarin pas mandi jinabat ya. Nah, kemudian tata caranya ya apa? Ini ketika wanita istihadah itu tata caranya mirip jamak. Jadi untuk zuhur dan asar mandi dulu, mandi besar. Misalkan asar jam 3, berarti jenengan mandinya itu jam setengah 3. Langsung sholat zuhur, pas azan asar langsung sholat asar. Mandi besar di sini tidak wajib, cuma afdolnya mandi gitu lebih Ibu. Okay? Tapi kalau andikan wudhu saja tidak menjadi masalah. Kemudian untuk tadi zuhur dan asar ya, untuk maghrib dan isya itu 1 kali mandi. Ya sama caranya, kalau isyanya jam 7, panjenengan setengah 7 nang mandiyo, jok suwi-suwi, kemudian sholat maghrib, dan isya langsung sholat isya, gitu. Untuk subuh juga mandi, ya. Nah sekali lagi mandi di sini lebih afdol. Tapi kalau tidak mandi besar, cukup berwudu, tidak menjadi masalah. Insya Allah begitu, okay? Tapi ya paling afdol lah ya kita untuk mandi besar, tapi tidak wajib. Jadi ini jenis wanita yang dia tuh yang pertama bisa membedakan warna darah. Ya, bisa membedakan warna darah. Gimana cara membedakannya? Darah haid itu hitam, bau ya, kemudian kental, panas seperti itu. Atau caranya duduk di atas baskom, ada airnya, dilihat sing netes tuh ya apa warnanya gitu. Kalau ada kuning-kuning atau ndak hitam lagi, ndak merongkol-merongkol, berarti wis mari ini. Berarti ini adalah darah istihadah. Apa yang dilakukan? Mandi besar. Oke. Begitu. Monggo berikutnya Mbak Lia. Hadis nomor 191. Hamnah binti Jahsy berkata, aku pernah mengeluarkan darah penyakit atau istihadah yang banyak sekali. Maka aku menghadap Nabi SAW untuk meminta fatwanya. Beliau bersabda, itu hanya gangguan dari setan. Maka anggaplah 6 atau 7 hari sebagai masa haidmu, kemudian mandilah. Jika engkau telah bersih, sholatlah 24 atau 23 hari, berpuasa dan sholatlah karena hal itu cukup bagimu. Kerjakanlah seperti itu setiap bulan, sebagaimana wanita-wanita yang haid. Jika engkau kuat untuk mengakhirkan sholat zuhur dan mengawalkan sholat asar, maka kerjakanlah. Kemudian engkau mandi ketika suci, dan engkau sholat zuhur dan asar dengan jamak. Kemudian engkau mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya. Lalu engkau mandi pada waktu subuh dan sholatlah. Beliau bersabda, inilah 2 hal yang paling aku sukai. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasai, sahih menurut Tirmidzi, dan hasan menurut Bukhari. Jelas Ibu atau bingung? Kenapa? Halo? Sing bingung angkat tangan? Loh berarti jelas. Ya wes kalau gitu hadis berikutnya. Don jadi mau bingung kalau saya ngomong bingung apa cine? Hitungan hari 7 hari ya Pak Ustaz. Dalam Bu? Hitungannya 7 hari.
Apanya? Loh, tergantung. Nggih. Ini ibu-ibu, hadis Hamnah binti Jahsh ini itu tipe wanita kedua. Jadi dia tidak ngerti jumlah haidnya berapa, terus tidak bisa membedakan nggak bisa membedakan warna. Mungkin dia masih gadis, barang pas haid pertama loh kok saulan nggak mari-mari gitu loh. Oke. Nah caranya ya apa? Ya maka mencari hukum kebanyakan wanita, karena rata-rata wanita itu kan haidnya kalau tidak 6 hari maka 7 hari. Lihat aja ibu berapa hari, bibi-bibinya berapa hari, mbak-mbaknya berapa hari. Insya Allah dia itu haidnya tidak jauh dari mereka. Jelas? Nggih. Jadi kata Hamnah binti Jahsh, kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidah. Saya dulu pernah beristihadah dan istihadahnya itu tidak biasa, banyak, keras gitu loh. Okay? Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi. Nah ini yang menjadi kewajiban kita. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta fatwa, bertanya. Ya, jadi bertanya ibu-ibu. Ya, bertanya. Kalau misalkan malu-malu ya kepada ustazah, kalau nggak ada ini datang kepada Nabi. Dan Nabi laki atau perempuan? Laki-laki bertanya. Kata Nabi, innama hiya raqdatun minasyaiton. Ini sesungguhnya itu hanyalah raqdah. Raqdah itu tendangan ibu-ibu. Tendangan dari syaitan. Ya, jadi intinya secara umum pendarahan itu karena gangguan setan. Jadi setan nendang, nggak tahu nendang bagian apa, akhirnya darah itu keluar ndak mari. Tujuannya apa? Biar wanita itu resah. Biar wanita itu bingung iki waya sholat apa ndak, ya kan? Malah ada wanita itu enak nih nggak sholat belas, ada kuramu. Ya. Jadi ini istihadah itu berarti wanita itu suci gitu loh ibu-ibu, nggih. Jadi begitu, ini adalah tendangan dari setan. Tujuannya itu ganggu, biar bikin masalah dengan suaminya gitu kan. Suaminya teko pengine pareng mbek bojone lho, nah kok buntu terus ngene, misalnya gitu kan. Kan bikin masalah ibu-ibu itu. Nggih. Jadi itu setan, dari setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Fatahayyadhi sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Maka berhaidlah kamu 6 atau 7 hari. Kapan? Terserah sampean. Ambil 6 atau 7 hari awal bulan, atau tengah bulan, atau akhir bulan. Pokoknya dalam 1 bulan itu ambil 6 atau 7 hari untuk sampean haid. Jelas nggih? Oke? Nah, ketika misalkan sudah ambil 10 hari pertama, ngambil 7 hari. Ya wis, setelah 7 hari meskipun darah tetap mengucur, tsumma tasili, kemudian mandi besar. Fa idza stanqati, kalau kamu sudah suci dari mandi tadi, ya tentunya dikasih pembalut atau apa, nggih. Fasolli arba'atan wa ishrin au thalathatan wa ishrin. Maka kerjakan sholat 24 hari atau 23 hari, tergantung tadi sampean ngambil haidnya 7 hari atau 6 hari. Wasumi wasolli, kemudian puasalah dan sholatlah. Kenapa? Karena wanita istihadah itu wanita suci ibu. Jadi seperti wanita suci, wajib berpuasa, wajib sholat. Fa inna dzalika yujzi'uki, itu sudah sah, sudah cukup bagimu. Wa kadzalika fa'ali kulla syahrin, seperti itulah lakukan tiap bulan. Kama tahidun nisa, sebagaimana lumrahnya para wanita berhaid. Jelas? Nah, fa in qawiti, jika kamu mampu. Nah, ini yang Nabi mengarahkan dan Nabi lebih suka ini. Caranya jamak takdim. Jamak apa? Jamak ada berapa? Apa aja? Takdim sama? Takdim itu ya apa? Napa?
Apa di awal maksudnya? Sholat apa? Subuh dengan zuhur. Hah? Oh iya, jadi takdim itu zuhur sama asar pada waktu zuhur ya. Kemudian maghrib sama isya pada waktu maghrib. Kalau takhir di akhir gimana? Jadi maghrib sama isya dikerjakan pada waktu sholat mana yang didulukan? Maghrib dulu, jangan boleh isya dulu. Maghrib dulu baru kemudian isya. Demikian pula kalau jamak takhir pada waktu asar yang dilakukan zuhur dulu baru kemudian asar. Kalau ada jamak antara subuh dengan zuhur boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Ya karena enggak ada perintahnya, gitu. Nah kata Nabi, kalau kamu mampu untuk menunda zuhur dan menyegerakan asar, nah ya, kemudian mandi besar ketika suci itu, kemudian zuhur dan asar dilakukan dengan apa? Jamak, intinya seperti itu, maka itu lebih bagus. Jadi mandi tiap subuh, tiap subuh satu kali, kemudian zuhur sama asar terserah jenengan jamak takhir apa jamak takdim, kemudian maghrib sama isya terserah jamak takdim apa jamak takhir, yang penting panjenengan mandi jinabat. Tapi wajib enggak mandi jinabat di sini? Tidak. Dan hadis ini ibu-ibu menjelaskan bahwa setan itu bisa mencelakai manusia. Ya buktinya ini kan lewat apa? Lewat tendangan langsung mari-mari darahnya keluar gitu loh. Nah, jadi rata-rata dari setan, dan rata-rata mungkin juga karena pil KB ya. Karena pil KB, karena apa? Masang spiral atau masang apa sehingga nggak beraturan gitu. Ya, makanya lebih bagus ya wis lillahi ta'ala aja, ndak pakai KB-KB-an. Nek misalnya, apa sih? Nek misalnya anak-anak diterima loh, wong anak lu rezeki dari Allah Ta'ala kok. Nggih? Ya ndak apa-apa anak bojone wae. Oh, biayanya mahal. Anak itu loh, wis ana rezekine dhewe-dhewe. Ditoi. Nah, wanita itu loh, nek males ngerawati anak loh, namun besar gombe apa? Mbek bojo yo ngeyel bantani ya kan. Wis ngerawati anak ya anake diomeli wae, kayak kelas 11 ngono. Ngono pengen mlebu swarga. Swarga yang bae ta kali. Ya ndak ada Bu, palanya wanita itu di situ. Nggih. Nggih tok ini sudah nggih berarti iya. Terus jenis wanita yang ketiga ibu-ibu. Tadi jenis wanita yang pertama ya apa? Halo. Halo, dogan. Ngene iki soal nesu itu dilokno mau akhirnya bes ilmune ilang kabeh. Jenis wanita yang pertama dalam masalah haid apa? Bisa membedakan warna. Yang kedua, sakit perut, dilepen, orang setane akeh berarti. Yang kedua apa? Tidak berhenti apanya, pipisnya. Iya, jadi dia tidak bisa membedakan, terus tidak tahu biasanya tekoe kapan. Yang kedua, yang tadi hadis Hamnah binti Jahsh. Yang ketiga, ini wanita yang sudah pengalaman. Jadi dia sudah tahu kapan biasanya datang bulan dan biasanya berapa hari, gitu loh ibu-ibu. Nggih. Nah, jadi dia itu tahu tiap tanggal 5 pasti bulannya datang. Maju mundur paling sedina rong dina ya kan. Dan biasanya kalau datang bulan ya biasanya 7 hari atau 5 hari, 6 hari gitu kan. Nah, terus setelah itu masang spiral. Coba kan gak karo-karuan ya kapok rasakno ngono kan. Ya atau minum pil KB atau apa sehingga nggak beraturan. Terus gimana caranya? Tetap anggap aja nanti tiap tanggal 5 itu haid sampean datang. Kalau biasa berapa hari? 7 hari berarti dihitung. Mulai dihitung dari mana? Hah?
Berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggih, 7 hari kan? Berarti hari ke-11 ini itu jenengan nang mandi besaro. Setelah itu menganggap dirinya sebagai wanita yang suci biasa. Jelas nggih? Ini jenis wanita yang ketiga. Jadi sudah pengalaman, sudah ngerti biasanya kapan datang bulannya dan biasanya berapa hari. Ketika dia istihadah, ya wes kembali kepada hukum asal, kepada tanggalnya tadi itu gitu. Nggih, monggo Mbak Lia berikutnya. Hadis nomor 152 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah binti Jahsy mengadukan pada Rasulullah SAW tentang darah istihadah. Beliau bersabda, berhentilah dari sholat selama masa haidmu menghalangimu, kemudian mandilah. Kemudian dia mandi untuk setiap kali sholat. Diriwayatkan oleh Muslim. Lanjut. Hadis nomor 153 dalam suatu riwayat milik Bukhari, dan berwudulah setiap kali sholat. Hadis tersebut juga menurut riwayat Abu Dawud dan lainnya dari jalan yang lain. Nggih, ini hadisnya sahih Ibu. Kalau tadi Hamnah binti Jahsy, ini adalah Ummu Habibah binti Jahsy. Jadi biasanya itu kayak begini ini memang nyetrum gitu. Jadi saat keluarga biasanya kalau begitu rata-rata gitu semua. Ini kan tadi kan Hamnah binti Jahsy, ini siapa ini? Ummu Habibah binti Jahsy. Jadi podo-podo anak wedoke Jahsy. Nah, cuma yang di sini sudah pengalaman. Kalau Hamnah tadi kan tidak pengalaman kan? Ini dia pengalaman. Datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang darah. Kok tidak mari-mari ini wahai Rasul gitu kan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umkuthi, berhentilah, qadra, sekadar, maka natahbisuki haidatuki. Jadi berhentilah sekadar hari yang biasa kamu ditahan oleh haidmu. Maksudnya kamu lah sudah pengalaman sih. Biasanya datang bulanmu itu kan tiap tanggal 5 ya kan? Oh nggih gitu kan. Biasanya kan 5 hari, oh nggih, itu aja. Jadi mulai tanggal 5 sampai tanggal berapa kalau 5 hari? Ya, itu berhentilah untuk, jadi kamu berhaid di situ. Nah, setelah itu selesai, tsumma tasili, kemudian mandi besarlah. Fakanat, maka Ummu Habibah ini tabtasilu likulli sholatin, dia mandi untuk setiap sholat. Jadi sholat subuh mandi besar, sholat duhur mandi besar, sholat asar mandi besar, sholat maghrib mandi besar, sholat isya mandi besar. Ya tidak apa-apa dia maunya begitu, tapi tidak wajib. Dan yang paling disukai Rasul yang ya apa? Yang mandi besarnya 3 kali, itu pun tidak wajib, cuma biar bersih gitu loh, biar tidak gerah ya. Jadi ketika subuh mandi besar, kemudian jamak takhir atau takdim untuk apa? Duhur dan asar mandi besar, kemudian untuk maghrib dan isya mandi besar. Makanya dalam riwayat Bukhari itu perintahnya Nabi, watawaddoi likulli sholat, berwudulah untuk setiap sholat. Nabi tidak suruh mandi besar. Nah, adapun dia mandi besar tiap sholat itu ijtihad pribadi Ummu Habibah. Ini dia suka begitu tidak apa-apa, tapi tidak wajib. Oke, jelas ibu-ibu? Di hadis berikutnya Mbak Lia. Hadis nomor 154, Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami tidak menganggap apa-apa terhadap cairan keruh dan warna kekuningan setelah suci. Riwayat Bukhari dan Abu Dawud, lafaznya milik Abu Dawud. Ya, hadisnya ini sahih ibu-ibu. Maknanya apa hadis ini? Ada yang tahu? Halo? Ya, jadi kalau panjenengan sudah berhaid wis mari gitu. Kemudian tiba pada selain masa bukan haid ya, jadi sudah berhaid. Terus kok tiba-tiba pada masa suci itu kok ada cairan keluar, apakah berwarna keruh, apakah berwarna kuning, atau mungkin berwarna merah.
Tapi kalau itu bukan masa haid, maka jangan dianggap sebagai darah haid. Itu darah istihadhah berarti, gitu loh. Dan ketika panjenengan istihadhah berarti statusnya adalah sebagai wanita yang suci, bukan wanita haid. Jadi jangan dianggap. Nah, terus misalkan begini kebalikannya, wayai haid kok tidak haid, ya kan? Wayai haid kok tidak haid. Atau misalkan panjenengan itu biasa haid 7 hari. Hari pertama 1, 2 deres, terus 3 tibae hari ketiga keempat kok gak metu blas. Nah itu gimana menyikapi? Jenengan sholat apa tidak sholat? Ya jangan sholat, soalnya itu masih masa haid. Buktinya nanti hari kelima metu meneh, ya kan? Ya, jadi selama itu adalah masa haid, maka jangan dianggap panjenengan sebagai suci meskipun darah tidak keluar. Jadi tunggu sampai masa haidnya berhenti. Kalau masa haid sudah berhenti, berarti itulah panjenengan segera mandi besar. Itu ibu-ibu. Jelas? Oke. Berikutnya Mbak Lia. Hadis nomor 155 dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa orang Yahudi jika ada seorang perempuan di antara mereka yang haid, mereka tidak mengajaknya makan bersama. Maka Nabi SAW bersabda, kerjakanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Diriwayatkan oleh Muslim. Ada apa pokok rame di belakang itu? Ayo istihadhah kabeh berarti. Ini hadis terakhir. Habis ini kita buka pintu pertanyaan ibu-ibu. Dari Anas radhiyallahu anhu, annal yahud, bahwa orang-orang Yahudi kanat idza hadatil mar'ah, kalau wanita itu haid di antara mereka, lam yu'akiluha, tidak diajak makan. Jadi mereka itu orang Yahudi ibu, kalau wanita haid itu dipencilkan gitu loh. Jadi ditempatkan kandang khusus, ya kandang keledai begitu. Jadi nggak boleh campur serumah, nggak boleh diajak makan bareng, nggak boleh disentuh, pokoknya kotor lah. Gitu orang-orang Yahudi. Kalau orang Nasrani kebalikannya, boh haid, boh mbak haid tetap digauli. Nah, orang Kristen gitu loh, sita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Islam itu ndak Yahudi, ndak Nasrani. Syariat sendiri Islam itu. Ketika ada wanita haid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Wis lakukan semuanya. Pokoknya jangan sampai timba masuk ke dalam sumur, itu aja. Jadi bak gesekan bak apa tidak menjadi masalah, karena yang najis itu cuma darah sama tempat keluarnya darah aja, yang lainnya suci. Keringatnya suci, liurnya suci. Wanita haid itu liur jangan suci tak ibu? Gila. Suci, nggih, suci. Keringatnya juga suci. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakukan segala sesuatu kecuali menikah. Yang dimaksud dengan menikah di sini adalah bersetubuh, berhubungan suami istri. Nggih, insyaallah begitu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Dari ibu, ada tak? Monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau menstruasi itu kan dari awal itu ada tanda-tandanya dulu Ustaz. Yeah. Kayak coklat itu sampai 5 hari. Terus habis itu keluar air yang deras itu sampai 15 hari. Lah itu gimana Ustaz? Nah, Setelah 20 hari 15 dewe, Bu. Dalam? Lah 20 hari. Enggak, dalam 1 hari sampai 5 hari itu kan darahnya coklat-coklat itu loh Ustaz. Terus habis itu 6 sampai dalam jangka 15 hari dari awal itu baru deras. Selebihnya itu istihadhah atau gimana Ustaz? Nggih. Terima Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mulai ada tanda-tanda tadi sampai deras itu berapa hari, Bu? Dalam 10 hari.
Berarti mulai tanda-tanda yang keluar coklat-coklat 5 hari, 10 hari. Berarti kan total semua 15 hari. Nggih. Itu sejak kapan? Sejak panjenengan gadis ta? Sejak habis itu hanya 7 hari paling sedikit. Terus selamanya itu ya sampai 8 hari, 9 hari sampai 15 hari terus gitu lagi. Nah ini yang jenengan 15 hari seperti itu sejak kapan? Sejak menikah, sejak masang spiral atau ya apa? Sejak dulu, sekarang sudah tidak punya rahim, jadi sekarang tidak menstruasi saya. Oh gitu. Nggih. Nah gitu ditakokno berarti kan sekarang sholat terus. Nggih. Sekarang saya Nggih. penasaran sebenarnya. Iya. Ibu-ibu ada yang pernah sampai haid 15 hari? Ada, angkat tangan coba. 15 hari Bu nggih. Sejak perawan sampai sekarang. Dalam? Nggih, berarti kan kalau intinya berarti kan kalau haid yang sampai 15 hari itu kan tidak ada kan? Adik panjenengan juga begitu. Semuanya ya 15 kan jenengan begitu. Iya Ustaz, kadang ya 12, 13. Kalau menstruasi. Ya, jadi memang kata para ulama itu haid itu antara 6 sampai 7 hari rata-rata. Ada yang haidnya itu cuma lahdhah. Lahdhah itu ya sebentar tok, ya. Nah, yang maksimal itu 15 hari. Nggih. Itu sesuai pengalaman dalam. Setelah itu kalau misalkan pada waktu saya kan habis kena sakit nih, terus habis 15 hari itu saya mengeluarkan darah itu termasuk istirahat bisa. Iya, jadi gini ibu-ibu, kalau memang biasanya berhaid 15 hari, berarti sisanya itu adalah istihadah. Tapi tadi panjenengan mengatakan bahwa awal-awal ketika gadis kan 7 atau 8 kan? Ya, pertama itu hanya 1 kali 7 hari Ustaz. Ya. Kata waktu gadis. Setelah itu ya 8 hari, 9 hari, 12 sampai 15 hari. Terus pada waktu saya setelah menikah itu lebih kadang pernah lebih 15 hari. Nah, 15 hari ini termasuk darah haid. Untuk yang selebihnya 15 hari itu termasuk istihadah ngoten nggih. Nggih, ya. Jadi anggap aja jenengan 15 hari, sisanya itu adalah istihadah. Nggih, jelas Bu nggih? Nggih. Monggo yang lain, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Saya kan pernah KB. Nggih. Selama itu saya nggak pernah men. Nggih. Tahu-tahu kok saya waktu puasa ya, terus men tuh mau flek coklat gitu, tapi 1 hari aja. Setelah itu sudah enggak. Terus saya besar menuju. Terus, yang ditanyakan apa? Mensnya itu 1 hari aja. Iya. Lah ya yang ditanyakan apa? Itu termasuk- Jangan ini memberitahu atau bertanya. Atau itu termasuk men atau Ya men Bu, itu men. Cuma ya karena efek obat tadi itu akhirnya nggak beraturan tadi. Maka ya karena nggak keluar berarti dianggap aja jenengan suci gitu. Maka ketika keluar itulah yang jenengan haid. Nggih. Jadi sudah benar insya Allah yang jenengan lakukan sudah benar. Nggih. Ya cuma ya saya sarankan sudah usah pakai pil-pil KB lah. Merusak itu akhirnya bingung kan. ya? Akhirnya bingung, terus nanti juga efek tidak baik kepada tubuh ya kan. Gitu. Nggih, insyaallah demikian wallahu taala a'lam. Monggo yang lain ibu-ibu silakan. Ayo kok ribut dhewe, ini takut-takut dhewe jawab-jawab dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, Nggih. ketika habis berhubungan badan saya pernah dengar dari nenek saya atau orang tua katanya kan Kalau apa Bu? habis berhubungan badan itu Ustaz, Nggih. itu kan belum mandi jenabat. Iya. Itu ada larangan untuk keluar rumah atau makan itu gimana? Atau Makan makan. makan dulu gitu Pak, sama keluar
Nggih, nggak boleh. nggak boleh. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tidak benar, nggak ada dalilnya Ibu. Nggih. Iya. Jadi kalau mau makan ya monggo, keluar rumah kalau ada perlu monggo, pokoknya menutup rapat auratnya ya. Nah, yang nggak boleh itu kalau mau sholat harus mandi besar dulu gitu loh. Jadi Abu Hurairah itu pernah dicari sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Abu Hurairah melihat ada Nabi langsung pergi melencing, ya. Setelah itu baru datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus Nabi bertanya, kamu nanti tak boleh kok ndak ono, gitu kan? Wahai Nabi, tadi itu saya kondisi jinabat, jadi saya tuh nggak mau ketemu jenengan pas jinabat, makanya saya segera pergi mandi jinabat, baru kemudian datang ke sini. Kata Nabi bahwa innal insana la yajnub, manusia itu tidak jinabat, gitu loh. Maksudnya ya jinabat itu hanya tidak boleh sholat aja. Adapun kalau ketemu orang, ketemu apa, kecuali kalau jinabat itu ada baunya misalnya, kan tidak ada kan. Ya, jadi wallahu ta'ala a'lam, sesuai yang saya tahu, orang yang jinabat memang afdolnya segera mandi besar. Tapi selama dia belum mandi besar, bah mau makan, mau masak, mau keluar tuku tempe misalnya, itu tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh itu ketika dia mau sholat, tidak boleh sampai mandi besar dulu. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, Nggih. kalau setelah haid itu wajib mandi besar dulu baru berhubungan dengan suami atau boleh tidak mandi dulu Ustaz? Iya. Ya, jadi saya kira pertanyaannya jelas. Haid sudah selesai, itu langsung berhubungan suami istri atau mandi besar dulu? Itu kalau ulama semua mewajibkan mandi besar dulu. Oke? Ada satu ulama namanya Ibnu Hazm, oh tidak apa-apa, sepenting wis mari gitu kan. Tapi ini tidak benar, karena ayatnya kan jelas. Ya, ayatnya kan jelas. Gimana itu ayatnya itu? Wa yas'alunaka 'anil mahil qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahil wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Silakan dibuka. Sudah ketemu? Surat Al-Qur'an Mbak Lia. Sudah ketemu tak? Al-Baqarah ayat berapa kira-kira enaknya? Ayat 222. Ayat berapa? 222. Ayo kita baca. Saya dulu, Ibu menirukan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahil. Ayo. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahil. Lho sak meniki sing majil mek telu. Ngene nek kepengin mlebu swarga iki lho ya Allah ya. Wala taqrabuhunna hatta yakhun. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Nggih, tolong artinya Mbak Lia. Surah Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Iya, jadi sebelum mereka suci. Ketika haid berhenti kan masih belum suci kan sampai dia mandi besar kan. Iya. Dan lagian ngapunten, kan masih gerah semua, ndak enak, ndak seger, sek bau ya kan. Mesti kan mandi besar dulu, terus tempat keluarnya dan dikasih wangi-wangi yang ditambah seneng bojone lah gitu sih. Iya. Nah, berarti belum suci, berarti belum boleh, harus segera mandi besar. Nggih, terus ketika sudah suci, Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. ya maksudnya boleh digauli tapi pada tempat keluarnya anak, nggih. Bah dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, yang penting tetap di tempat keluarnya anak. Kalau dari belakang tapi masuk anus tidak boleh. Itu kawannya Nabi Lut. Nggih, lanjut. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Yang menyucikan diri. Nggih, jadi tidak boleh, harus mandi besar dulu. Dan nanti di sini pada hadis ini kan kita sudah selesai ya. Ada hadis ini berikut-berikutnya itu diajari sama Nabi. Jadi ambil minyak wangi, taruh di atas kapas, terus dipasang pada tempat keluarnya darah. Karena darah itu kan bau kan ibu-ibu nggih. Jadi dibuat wangi, dibersihkan begitu biar suaminya tambah seneng gitu. Jadi meskipun suaminya maksa, jangan mau aku tak mandi sik mas, sik luwih seger enak, sampai tambah enak nanti seger harum gitu kan. Insyaallah begitu, wallahu taala a'lam. Monggo berikutnya. Ada pertanyaan online Ustaz. Nggih. Titipan ini menanyakan batas akhir menstruasi wanita, apakah harus menunggu cairan putih dulu kemudian baru mandi janabah? Iya, jadi yang dimaksud dengan cairan putih itu ya apa Bu? Saya kira tidak harus ya. Pokoknya kalau sudah berhenti ya berhenti. Misalkan pokoknya ditaruh kapas, diusapno kering tidak ada, berarti insya Allah sudah suci, nggak harus nunggu cairan putih. Memang rata-rata cairan putih, tapi nggak harus ada seperti itu. Kalau memang sudah tidak keluar apapun, insya Allah itu sudah suci. Misalkan nggak ada cairan putih sampai 15 hari, masa nunggu 15 hari? Wong mbak-mbak ibu-ibu biasa 7 hari ya kan? Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Sampun dah Mbak Lia? Oke. Ustaz mau tanya Ustaz. Duh, jadi sampun. Satu saja. Monggo Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan kalau orang yang masih haid tidak boleh digauli. Nggih. Bagaimana dengan orang yang darah istihadah? Tadi soalnya belum dijelaskan, hanya kita boleh mandi besar langsung sholat, tapi untuk berhubungan masih belum dijelaskan. Terima kasih Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Jadi wanita istihadah itu statusnya adalah wanita yang suci. Berarti dalam hal ini kalau suaminya mau menggauli, ya tidak menjadi masalah. Ya. Jadi meskipun panjenengan misalkan istihadah terus suaminya minta, ya tidak apa-apa. Wong jenengan tidak haid ya kan. Dan dalam kondisi haid misalnya, kalau suami ngajak ya nggak boleh, jangan mau, gitu loh. Sholat buri wae nggak boleh juga, haram ya. Kata Nabi, lakukan semuanya kecuali menikah. Jadi pokoknya apapun yang penting timba jangan dimasukkan dalam sumur gitu. Jadi kalau untuk istihadah mau berhubungan monggo silakan. Nggih. Insyaallah begitu, wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi ibu-ibu? Sudah nggak ada nggih? Mumpun Ustaz mau 10:30. Oh nggih. Nggih, kalau begitu ibu-ibu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah
Itu dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Wahid.